Namanya Asif ibnu Barhiyah, dialah figur penting dalam kisah pertemuan Nabi Sulaiman alaihi salam dengan Ratu Balqis. Dia bisa memindahkan singgasana sang ratu dalam sekedipan mata. Siapakah sebenarnya Asif ibnu Barhiyah? Jati diri Asif ibnu Barhiyah banyak diceritakan dalam kitab-kitab klasik, salah satunya dalam Ihya Ulumuddin, karya Sufi besar Imam Al-Ghazali. Ada yang mengatakan bahwa Asif adalah sepupu Nabi Sulaiman alaihi salam, ada juga yang bilang bahwa dia adalah juru tulis Nabi Sulaiman. Asif, tulis Al-Ghazali, dahulunya adalah seorang pemboros. Dia sering melakukan maksiat namun kemudian bertobat. Diceritakan bahwa Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman, "Hai pemimpin ahli ibadah, sampai kapan sepupumu akan berbuat maksiat kepadaku sedangkan aku sangat mengasihinya? Demi kemuliaan dan keagunganku, jika ia sampai terkena tiupan badaiku maka akan aku tinggalkan dirinya, agar menjadi contoh bagi orang-orang yang semasanya dan yang bagi umat sesudahnya." Ketika Asif dan Sulaiman bertemu, Sulaiman menyampaikan apa yang diwahyukan Allah tentang dirinya. Mendengar penjelasan tersebut Asif keluar dan menaiki bukit pasir. Di sana ia menengadahkan kepala ke langit dan berseru, "Wahai Tuhanku junjunganku, Engkau ya Engkau, aku ya aku, bagaimana aku akan bertobat sedangkan Engkau tidak menerima tobatku? Bagaimana aku akan meminta perlindungan dari dosa sedangkan Engkau tidak menjagaku? Aku pasti kembali." Kemudian Allah berfirman, "Engkau benar hai Asif, engkau ya engkau, aku ya aku. Aku menerima tobatmu dan aku telah mengampunimu karena sesungguhnya aku Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang." Al-Ghazali berkata, sebetulnya perkataan Asif tersebut adalah bentuk ungkapan rayuan kepada Allah. Kadang seorang hamba seolah memberitahukan kepada Allah padahal sebenarnya dia menginginkan sesuatu untuk dirinya. Kadang pula seolah-olah dia menjauh dari Allah padahal sebenarnya dia ingin menuju Allah. Hal semacam ini sering terjadi pada hamba-hambanya sejak dahulu hingga masa yang akan datang, sesuai dengan apa yang ditentukannya sejak masa azali. Demikianlah akhirnya Asif mau menerima pertolongan dari Allah sehingga dirinya berubah drastis dari seorang yang selalu melakukan maksiat menjadi orang yang taat. Hidupnya yang selama ini jauh dari jalan Allah, kini selalu patuh kepada perintahnya. Allah pun selalu membantunya dalam melakukan ibadah, ketaatan, pengakuan terhadap dosanya, serta tobatnya. Dan di tengah kesungguhannya dia kembali kepadanya. Itulah Allah mengajarkan Al-Ismullah Al-Azam, kalimat keagungan, yang jika digunakan untuk berdoa maka akan dikabulkan. Sebagian penafsir Al-Quran, dalam sejumlah kitab klasik disebutkan bahwa Asiflah yang menghadirkan singgasana Ratu Balqis di Yaman untuk Nabi Sulaiman di Baitul Maqdis Palestina. Dalam tafsir Al-Tabari dijelaskan sebagai berikut. Ibnu Humaid telah bercerita kepada kami, beliau berkata, Salama telah bercerita kepada kami dari Ibnu Ishaq dari sebagian ahli ilmu dari Wahab ibn Munabah, beliau berkata, mereka mengatakan bahwa Nabi Sulaiman berkata siapa yang dapat memindahkan singgasana Balqis di hadapanku. Lalu dari para golongan jin langsung menyambut ucapan Nabi Sulaiman. Izinkan saya memindahkan singgasana itu di hadapan baginda Nabi. Seperti apa engkau memindahkannya? Tanya Nabi Sulaiman kepada para jin. Karena Nabi Sulaiman adalah raja yang baik dan bijak yang dapat berbicara kepada semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu jin berkata, baginda memutar badan lalu kembali ke posisi semula, akan hadir singgasana itu. Nabi Sulaiman berdiam sejenak, lalu berkata kepada Asif ibnu Barhiyah, bagaimana menurutmu wahai Asif? Asif ibnu Barhiyah langsung berwudu kemudian dia melakukan salat sunnah 2 rakaat, setelah itu dia berkata kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, arahkan pandanganmu ke arah yang jauh. Dengan izin Allah hanya sekedipan mata baginda, akan hadir singgasana Ratu Balqis di hadapan baginda.
Nabi Sulaiman pun mengarahkan pandangannya ke arah Yaman. Setelah itu Asif berdoa memohon bantuan Allah, maka tiba-tiba singgasana Ratu Balkis yang berada di Yaman muncul di hadapan Nabi Sulaiman, dan ketika melihat kejadian tersebut beliau berkata, firman Allah, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku." Quran Surat Al-Naml ayat 40. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, berkata Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Berkata Ifrit, yang cerdik, dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu, sesungguhnya aku benar-benar kuat membawanya lagi dapat dipercaya." Berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia." Qs Al-Naml 38-40. Berkenaan dengan firman Allah, berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, Ibnu Katsir mengatakan sebagai berikut. Orang itu adalah Asif, seorang juru tulis Nabi Sulaiman. Demikian pula dengan yang diriwayatkan oleh Muhammad ibn Ishaq dari Yazid ibn Ruman bahwa orang itu adalah Asif ibn Barhiyah. Dia adalah seorang yang jujur dan mengetahui Al-Ismullah Al-Azam. Qatadah berkata, dia adalah seorang mukmin dari golongan manusia, dia bernama Asif. Demikian pula dengan apa yang dikatakan oleh Abu Sholih, Dlahak dan Qatadah, dia Asif itu dari golongan manusia. Qatadah menambahkan, tepatnya, dari kaum Bani Israel. Sedangkan Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsirnya sebagai berikut, kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa orang yang diberikan Al-Ism Al-Azam itu adalah Asif ibn Barhiyah dari kaum Bani Israel. Dia adalah seorang yang jujur dan selalu menjaga Ismullah Al-Azam, yang jika digunakan untuk meminta maka akan diberikan, dan jika digunakan untuk berdoa maka akan dikabulkan. Siti Aisyah berkata, Nabi bersabda, "Sesungguhnya Ismullah Al-Azam yang digunakan oleh Asif ibn Barhiyah yaitu, Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang Maha Berdiri Sendiri."